Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun Ngalim Puro. Yang terhormat Bapak Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Punggur, serta Bapak Waka Kesiswaan dan Sarana dan Prasarana. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita dapat mengikuti acara yaitu aksi nyata calon guru penggerak sosialisasi penerapan disiplin positif menuju budaya positif di SMP Negeri 1 Punggur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu serta siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini Pak Supriyanto selaku calon guru penggerak dan selaku Waka Kesiswaan akan memberikan paparan seperti apa penerapan budaya positif sehingga disiplin positif di sekolah kita terwujud. Ya, baiklah, langsung saja waktu dan kesempatan sepenuhnya akan dibawakan oleh Pak Supriyanto. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak KUPTD SMP Negeri Punggur yang saya hormati, Bapak dan Ibu Waka SMP Negeri 1 Punggur yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, alhamdulillah syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat, diantaranya nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama di ruangan ini dalam rangka kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Punggur. Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian yang sangat kami muliakan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sangat menghaturkan terima kasih kepada kepala sekolah yang dalam hal ini telah mendukung saya sepenuhnya. Kemudian yang kedua, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru selaku rekan sejawat yang juga dengan penuh keikhlasan mendukung kegiatan saya. Kemudian anak-anak juga tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kami sampaikan atau saya sampaikan, mohon izin saya akan berdiri jadi biar agak tidak grogi gitu. Baik, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama fokus sejenak ke bagian slide sebelumnya, Bu, di atasnya. Ini sebagai pembuka Bapak dan Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan slide yang kedua. Mohon maaf nanti biar Bapak dan Ibu sangat jelas. Baik, di perkenalan tadi sudah disampaikan Bu Helmi. Intinya bahwa alhamdulillah pada saat ini saya berkesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Oleh karena itu di depan kita ada PP Pak Gunanto luar biasa, Bu Helmi yang sudah menjadi guru penggerak luar biasa, dan alhamdulillah saat ini saya akan masih belajar. Yang selanjutnya kami mengajak kepada teman-teman sekalian atau Bapak dan Ibu guru, ayo kita mencoba. Di sana kita ada belajar bersama-sama, menarik sekali. Baik, dilanjutkan Bu.
Slide yang ketiga, elaborasi pemahaman. Jadi pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya akan bersama-sama sharing sifatnya, membahas tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Silahkan dilanjutkan. Mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian pada saat ini hadir seutuhnya. Jadi raga kita, jiwa kita juga hadir di sini. Karena dengan kita mengikuti ini, insya Allah nanti akan kita tambahlah kita sedikit ilmu-ilmunya. Baik, dilanjutkan Bu. Sebelum kita mulai tentang membahas modul 1.4 tentang budaya positif, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan budaya positif atau disiplin positif. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dijawabnya cukup di hati Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Bapak dan Ibu, pada pertemuan ini kita akan membahas, itu ada 6 pokok inti. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam atau terakhir, restitusi segitiga restitusi. Silakan dilanjutkan Bu. Baik, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat untuk slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat perubahan paradigma. Kita akan mencoba nanti menganalisa bagaimana menurut Bapak dan Ibu tentang ada A dan B, di mana A adalah Anda dan teman Anda, itu B. Kemudian sobreklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk. Jadi teman Bapak Ibu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Dan apa yang terjadi kepada Bapak dan Ibu serta anak-anak, silahkan untuk dilakukan dengan rasa, Jika Bapak dan Ibu itu adalah A, mempunyai sesuatu atau suatu benda yang berharga atau apapun bentuknya, kemudian dianggap di kepalan Anda sekuat tenaga, jangan sampai terbuka. Tapi B punya usaha untuk membujuk, mengancam dan seterusnya. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Silakan saya kasih waktu untuk 1 menit. Seandainya Bapak dan Ibu punya sesuatu, kemudian oleh teman Anda itu diminta untuk memberikan, baik dapat dengan cara membujuk atau mengancam atau mungkin menghardik atau merayu. Silakan Bapak dan Ibu untuk ditanggapi tentang hal tersebut. Boleh memaksa, boleh merayu. Apa tindakan Ibu atau Bapak? Silakan. Anak-anak juga boleh. Punya sesuatu yang berharga luar biasa, teman Anda meminta, apa yang harus Anda lakukan? Ketika meminta, teman Anda itu dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu atau menyuap dan seterusnya.
Ini saya minta pendapat lah dari Bu Siti dulu. Kalau saya sebagai penggenggam tangan itu, maka sekuat tenaga saya akan mempertahankan apa yang menjadi milik saya. Oke, itu Bu Siti Asia. Sekarang nanti dari anak juga ada loh. Bu Tri. Ya, silakan Bu Tri. Kalau pendapat saya semestinya harus berbagi kepada teman dan juga bisa saja saya bagikan, tetapi tidak semuanya. Sekarang dari anak-anak, silakan. Ada yang mencoba? Ada anak, silakan. Enggak, karena menurut saya apa yang menjadi milik saya itu hak saya untuk memberikan atau tidak. Terima kasih, 3 saja. Baik Bapak dan Ibu, itu kita simpan, nanti kita cocokkan di slide-slide berikutnya. Silakan Bu Siti. Baik, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi itu berupa keyakinan lah gitu, anggapan atau keyakinan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa kritik yang kita berikan kepada anak-anak akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bongkar satu persatu. Masih di slide tadi Bu. Oke. Guru mengontrol murid. Kalau menurut ibu-ibu sepenuhnya seharusnya mengontrol atau tidak? Mengontrol. Tetapi ada situasi tertentu kita yang tidak bisa mengontrol. Baik. Pada dasarnya Bapak dan Ibu, kita tidak punya hak untuk mengontrol orang lain, tapi yang bisa mengontrol itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kalau kita hanya beberapa saat, tetapi tidak bisa kita kontrol dengan penuh seperti yang kita lihat pada kondisi sebenarnya. Kita hanya sebatas sampai tingkat di sekolah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, tetapi dapat menguatkan karakter. Apakah demikian Bapak dan Ibu ketika kita mengkritik atau mendapat kritik di siswa dalam hal ini ya, siswa tersebut akan mengikuti perintah dari Bapak dan Ibu atau malah menjadi sakit? Ini karena ada anak-anak, kita langsung minta pendapatnya ya Bapak Ibu ya. Mohon izin ya. Baik. Jujur apa adanya. Silahkan Mas. Menurut sampean anak ya, bahwa kami mengkritik anak ya, apakah Anda bersalah atau tidak? Apakah itu dapat meyakinkan kamu, menambah karakter kamu menjadi baik? Nanti kita buka sama-sama. Menambah karakter. Sakit pernah? Pernah. Nah, sakit pernah, semakin kuat karakternya juga Pernah. baik. Bapak dan Ibu, perhatikan baik-baik bahwa kritik itu ternyata hanya memberikan sesuatu, mengikuti kita, tetapi jangkanya jangka pendek. Jangka pendek. Nanti setelah lama kemudian balik lagi. Ada apa di dalamnya? Ini mungkin karena takut, mungkin karena malu, tetapi suatu saat akan kembali. Yang kita pilih sebenarnya yang akan tetap berpengaruh kepada jangka panjangnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kita yakin ya Bapak dan Ibu ya, kalau itu positif, insya Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah sekarang, apakah anak-anak dengan positif itu selalu menerima? Belum tentu. Karena apa? Perilaku yang dilakukan oleh anak, baik atau buruk, itu pasti ada tujuannya.
kita memberikan positif tapi belum tentu bisa diterima. Kemudian yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh tidak? Tidak boleh. Pernah dipaksa anak-anak? Pernah. Hari ini pokoknya kita buka-bukaan aja. Ayah, buka-bukaan aja. Pernah ya? Pernah. Sekarang ketika dipaksa, apa yang Anda rasakan? Jengkel. Tertekan. Nah, kalau tertekan, ini nggak membuat anak menjadi merdeka. Nggak merdeka. Baik, dilanjutkan ke slide berikutnya, Bu. Perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat sama-sama. Stimulus, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lebih halus mana Bapak Ibu? Lebih halus teori kontrol. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Kita salah tapi belum tentu tujuannya jelek loh. Yakin ada. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulusnya. Yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita mau apa, mau melakukan apa, itu kontrolnya adalah pada kita masing-masing. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita semua sudah membujuk gagal, langkah akhirnya dipaksa. Ternyata ini tidak tepat. Jadi yang benar Bapak dan Ibu, ternyata kita ngejak kerjasama, kemudian melakukan konsensus atau kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan inilah insya Allah akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru, baiknya bagaimana dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan tentang disiplin positif. Menurut teori kontrol, yaitu Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita buka satu persatu tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Agak dinaikkan Bu, dikit Bu. Diklik di sini aja, jangan pakai mouse tapi. Tentang makna disiplin itu sudah ada sebagian yang terlihat. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Bapak dan Ibu, mohon dianalisa. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita, berarti akan muncul disiplin positif. Dengan munculnya disiplin positif, ini berarti kita menggali potensi yang ada dalam diri kita. Dimulai dari dalam, berarti unsurnya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Ini kaitannya dengan teori motivasi. 1.
Teori motivasi mengatakan bahwa untuk menghindari hukuman, itu biasanya ada nggak anak dari kalian semua menjadi termotivasi daripada saya dihukum, lebih baik saya melakukan. Sering nggak muncul kayak gitu? Sering ya? Sering. Baik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, biar saya dikasih sesuatu, saya akan melakukan sesuatu. Coba dari kedua itu, motivasi yang muncul dari anak-anak itu dari dalam apa dari luar stimulusnya? Dari luar, yang kita sebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, bisa dinaikkan Bu, di pojok boleh. Nah, satu lagi Bu. Nah, yang merah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu kalau kita sudah menghargai diri sendiri, maka yang muncul biasanya adalah nilai-nilai tentang kebajikan universal. Saya sudah menghargai diri sendiri saya, berarti saya harus melakukan yang terbaik, yang positif. Nah, itu munculnya dari mana? Dari hati. Kalau dari hati berarti itu intrinsik. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, terus anak-anak, motivasi ada dua. Ekstrinsik berarti berasal dari luar stimulusnya, kemudian intrinsik dari dalam diri kita. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Kalau anak-anak sudah mendengar kata-kata penghukum, yang dipikirkan berarti tentang diri tidak terima ya. Kalau dihukum, diri tentang tidak diterima. Baik. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Dihukum itu malu nggak? Malu. Membuat menjadi rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kita harapkan, bahwa Bapak dan Ibu guru kita ternyata sebaiknya sebagai teman. Teman itu apa? Ya kita pendekatan. Nah, kenapa sih kok seperti itu? Bagaimana kalau kita begini? Yang positif ya dalam hal ini. Nah, artinya apa? Dengan demikian kalau kita berperan sebagai teman, mudah-mudahan anak bisa terima. Mumpung langsung berhadapan, apa seperti itu nak? Kalau misalnya Pak Subri aja lah, kamu ada masalah, terus saya perannya sebagai teman, itu rasanya akan beda dengan yang kedua di atas atau yang ketiga? Yang lebih enak, penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau yang ketiga sebagai teman? Kita langsung berhadapan dengan anak. Jadi kita anak itu sebaiknya sebagai teman, tapi tetap ada batasan-batasannya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Setelah kita melakukan sesuatu, misalnya kita lihat di kanseling, ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian sudah kita lakukan pendekatan. Apa setelah itu cukup? Itu sebaiknya tidak, masih kita awasi. Seperti yang kita temukan di anak-anak kita dari kelas 7, 8, satu contoh dari tindakan yang tidak tepat, kemudian kita selesaikan dan masih kita awasi. Kemudian terkait dengan 5 posisi kontrol, ini ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas di slide bawah. Kemudian yang keempat
Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita manusia, kebutuhannya diantaranya satu adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini terkait dengan kebutuhan primer kalau di IPS ya Bu Bila. Oke. Kemudian yang kedua, penguasaan. Penguasaan atas apa? Bapak dan Ibu. Kalau di rumah contohnya. Banyak sih contoh penguasaan. Kalau di rumah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai guru dan seterusnya, kita mempunyai penguasaan. Dalam hal ini umum sifatnya, baik itu materi atau mungkin terkait dengan kepemimpinan atau dan lainnya. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti kita semua yang hidup pasti butuh kasih sayang, terus diterima. Kalau kasih sayang sudah nggak dapat, diterima pun tidak, seperti hidup sendiri tanpa ada kawan. Kemudian yang berikutnya, kesenangan atau kebebasan. Kesenangan atau kebebasan ini pasti dimiliki atau diinginkan oleh setiap manusia. Rasa senang, rasa bebas dari tekanan apapun. Nah, dengan demikian, kalau kelima itu ada pada diri kita, berarti kebutuhan dasar hidup manusia itu insya Allah sudah terpenuhi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terkait dengan makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kemudian yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ini tadi sudah kita singgung juga. Kemudian yang berikutnya, namun dalam budaya kita makna tentang disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kita sering ya Bu ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kalau mendengarkan kata-kata disiplin berarti harus patuh. Ketika harus patuh, itu muncul sesuatu yang tidak nyaman karena ada dua hal pasti yang berbeda. Akan diapakan saya? Ya. Baik. Kemudian dilanjutkan ke slide berikutnya, Bu Siti. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini bersifat positif, yaitu manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh, baik dari lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser, ada tujuannya. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam atau intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kalau dalam diri kita sekali lagi ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, itu akan menggali tentang kompetensi atau sesuatu yang kita punyai. Kemudian yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak-anak, kalau di sekolah kita apa yang sudah kita lakukan? Silakan. P5 terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
sholat berjamaah. Yang kedua apa? Anak-anak, silakan. Yang mau masuk sekolah, mau masuk. Salam ya. Itu juga ya. Kemudian setelah salam ini biasanya di hari Jumat. Infak. Terus setelah masuk kelas, mau masuk kelas, berdoa. Pulang sekolah, berdoa. Nah, ini salah satu contoh dari profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri. Apa mandiri itu? Tidak bergantung kepada orang lain. Kita lakukan sendiri semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, bernalar kritis. Sederhana saja. Kalau anak-anak ketemu sampah, kan biasanya ada dua hal, didiamkan atau dipindah. Ketika kalian memindahkan di tempat sampah, berarti sudah ada pikiran positif, yaitu bernalar kritis. Karena kalau kita lihat, banyak juga yang mendiamkan, berarti belum nyambung. Kemudian yang berikutnya, kebinekaan global. Kita tahu semua bahwa masyarakat Indonesia itu berbeda-beda, baik dari agamanya, budayanya, kemudian kehidupan kesehariannya itu berbeda-beda. Yang kemarin kita juga sudah melaksanakan tentang apa? Yang kebinekaan global, masak ini makanan berasal dari daerah-daerah tertentu atau dari daerah. Kemudian yang kedua, nyanyian ya, nyanyian, kemudian tarian. Kalau tidak salah yang berikutnya adalah bentuk pakaian. Itu sudah kita mencoba melakukannya. Bergotong royong, bergotong royong. Ini sesuatu yang luar biasa. Piket kelas, piket umum. Kita lakukan bersama-sama, ngangkat kotak sampah. Karena ada teman, maka sebaiknya mengajak teman atau bersama-sama dengan teman untuk mengangkat, sehingga kita di situ ada nilai gotong royongnya. Selain itu banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Kalau kita lihat kreatif dari anak-anak, diantaranya kita ada ruang kreasi, menulis itu kan termasuk ya, satu contoh kecilnya. Baik, Bu Siti dilanjutkan. Yang kedua, kalau tadi pertama, sekarang yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Silakan Bu, dilanjutkan. Baik. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada muncul sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Tadi sudah saya sampaikan, stimulusnya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu karena pengaruh dari luar motivasinya, maka termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, ini termasuk motivasi dari dalam, yaitu intrinsik, dan itu tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian dilanjutkan dengan slide berikutnya tentang merdeka. Kita semua anak-anak punya hak untuk merdeka.
merdeka. Tentang apa? Merdeka dalam artian tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat untuk memerintah diri sendiri. Jadi kolaborasi perintah dari luar juga dari dalam, kita bebas untuk hal tersebut. Kemudian terkait dengan restitusi. Apa restitusi itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di kelas Bapak dan Ibu saya pernah membaca, atau setiap kelas di kelas 7 itu ada yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah itu kalau di antara anak-anak ada yang melakukan tindakan yang tidak tepat terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut, biasanya tindakan Bapak dan Ibu pasti memberi nasihat, ya, memberi nasihat. Maksudnya memberi nasihat itu untuk apa? Biar anak kembali kepada kesepakatannya, tidak keluar jauh. Dan itu menguatkan dia bahwa saya harus lebih berbuat positif lagi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratifnya dengan siapa, Bapak dan Ibu? Kalau siswa? Dengan siswa atau Bapak Ibu guru. Itu kolaboratif karena melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian dari restitusi tersebut membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau restitusi ini dijalankan dengan baik, sesuai, dia kembali ke keyakinannya, itu pasti dari personel 1, 2, 3, 4 akhirnya di lingkungan kelas itu akan terbentuk, yaitu tujuan yang mulia dalam hal ini adalah budaya positif, dimulai dari diri, kelas, nanti semua kelas, dan akhirnya seluruh kelas. Berarti sekolah kita kalau sudah seluruh kelas, kita sudah punya yang disebut dengan budaya positif. HP anak-anak, HP itu cenderungnya kalau menurut anak-anak secara umum ke arah kiri apa ke arah kanan, positif apa negatif? Sebenarnya tergantung pada yang menggunakannya. Karena tergantung kepada yang menggunakannya, berarti harus ada motivasi dari dalam bahwa saya akan menggunakan HP ini dengan baik. Tetapi harus pandai berpikir bahwa kompetensi yang kita inginkan dalam hal ini adalah yang positif, jangan sampai ke arah yang negatif. Karena arah negatif ini membuat sesuatu tujuan daripada disiplin positif itu tidak dapat tercapai. Slide berikutnya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi saya sampaikan, sudah dinasehati, terus kembali ke kelas dengan penguatan karakter, sehingga di situ belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan akan menjadi siswa yang lebih baik lagi dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita kalau sudah ada kesalahan, pasti langkah selanjutnya harus ada bagaimana upaya kita untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang dimaksud dengan tawaran itu begini, biasanya kan kita kalau ada anak bermasalah itu menawarkan, kalau kita mau berubah, kamu mau berubah nak, saya bantu. Ketika kita bilang saya bantu,
berarti itu sudah berupa penawaran. Saya bantu. Ini saya sering mendengar dari konseling itu seperti itu. Saya bantu ke arah mana? Kembali lagi agar menuju ke arah yang positif. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam bahasa Inggrisnya apa pun namanya? Balik. Yang kelima. Yang keempat, melihat ke dalam diri sendiri. Refleksi ya, refleksi. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tidak terlepas dari yang 5 kebutuhan dasar tadi. Contoh satu hal yang terjadi di kelas. Anak itu sudah melakukan kesalahan, sudah kita panggil, sudah kita nasihati. Kemudian dia merasa malu biasanya dengan teman-temannya atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini anak-anak kita lihat. Kalau dia mau masuk kelas terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi, yang dia inginkan yang mana? Pengen diterima di kelasnya enggak? Iya, pengen diterima kembali. Ya, pengen diterima kembali. Jadi anak teman-temannya juga sayang. Kemudian dia bisa diterima kembali, sehingga apa? Ini semakin menguatkan karakter siswa untuk menuju disiplin positif. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, jangan semakin dikucilkan. Kalau semakin dikucilkan, yang terjadi akan berbeda lagi. Ya, jadi kebutuhan siswa tersebut berarti pengen dihargai, pengen disayangi, pengen dicintai, pengen diterima kembali di kelasnya. Kemudian yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Saya yakin banget bahwa restitusi itu adalah cara yang paling baik, karena di dalamnya nanti kita lihat Bapak dan Ibu, itu ada segitiga restitusi yang masing-masing bernilai positif semua. Dan itu menurut pandangan kami itu sangat baik. Nanti kita juga akan bahas bab tersebut. Kemudian yang berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita lihat itu tentang karakter siswanya, bukan tindakan kita menghukum, bukan sebenarnya, tetapi bagaimana merubah karakter kalau dia melakukan hal yang tidak tepat menjadi sesuatu yang lebih baik atau tepat. Kemudian restitusi berfokus pada solusi. Kita tahu semua kalau solusi itu berarti menyelesaikan masalah, bukan timbul masalah baru, tapi masalah itu terselesaikan. Kemudian yang ke-9, ciri dari restitusi yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada, dinaikkan dulu, mengembalikan murid yang berbuat salah pada ke bawah, ke atas, satu lagi, pada kelompoknya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dia pengen di kelasnya masih bisa diterima, kembali disayangi dan seterusnya. Itu ada 9 ciri-ciri dari restitusi yang semuanya bernilai positif. Kemudian dilanjutkan pada slide berikutnya, mengapa tidak peraturan saja ini yang ada di kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita tengok sama-sama. Jadi mengapa bukan peraturan kelas, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat Bapak dan Ibu berdasarkan pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Logikanya, kalau kita berkendara dengan roda 2 kita tanpa helm, kalau terjadi sesuatu kecelakaan, berarti kan mungkin kepala kita yang akan rusak. Oleh karena itu ini berupa keyakinan apa peraturan? Coba ditengah lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Karena kalau tidak menggunakan helm, jika dalam perjalanan terjadi kecelakaan, pasti ada sesuatu dari tubuh kita yang mungkin akan mengalami
cedera. Memakai helm peraturan apa keyakinan? Peraturan. Berarti yang titik pertama peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini terkait dengan COVID ya, untuk menjaga diri kita. Ini juga masih peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu. Tepat waktu itu peraturan. Nanti Bapak dan Ibu ada di bagian pilihan. Menurut Anda, apakah ini termasuk peraturan atau keyakinan? Dari ketiga tersebut, kalau Bapak dan Ibu memandang ini sebuah peraturan. Baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita dengan peraturan itu biasanya masih banyak yang dilanggar. Contoh di perjalanan tanpa helm itu. Coba kita akan lihat ke slide berikutnya, Bu. Nah, memang tidak terlepas dari yang namanya peraturan kelas. Karena dengan peraturan itu akan muncul, bisa dibuat sebuah keyakinan. Yang dalam ini adalah keyakinan kelas. Kita belum melihat loh keyakinan kelas seperti apa, belum. Kemudian dari keyakinan kelas, jika masing-masing dari kelas itu mempunyai keyakinan, maka lingkungan kelas tersebut tampak yang positif. Artinya di dalam hal ini lingkungannya semuanya positif, yang akhirnya akan meluas di sekolah kita menjadi budaya positif tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian silakan Bu di bawahnya slide-nya, Bu. Baik. Nah, ini kami masih menulis kesepakatan kelas yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Silakan Bapak dan Ibu dilihat mana yang sebenarnya kesepakatan atau keyakinan kelas. Silakan diangan-angan, anak-anak nanti saya tanya langsung. Baik, yang sebelah kiri itu dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Yang sebelah kanan juga ada kesepakatan kelas. Kemudian yang kiri juga ada kesepakatan kelas. Kita lihat sama-sama. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Peraturan. Iya. Menjaga kebersihan sekolah. Peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Silakan, itu hati Anda Bapak dan Ibu untuk menjawabnya. Aktif dalam pembelajaran. Kita lihat nanti sama-sama. Ke bawah Bu, masih ada. Oke, kalau enggak kita ke sebelah kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Sepakat? Sepakat. Anak-anak, dengarkan. Kami guru dan murid saling menyayangi. Sepakat? Sepakat. Tak pancing loh ini. Kemudian yang kedua, kami murid semangat belajar. Sepakat. Kami murid yang peduli. Naik Bu. Satu lagi, dikit lagi. Nah. Klik. Dikit lagi. Ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sepakat. Coba kita tengok ke sebelah kiri, kita bandingkan lagi. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, cenderung ke ini nggak ada salah benar loh Bapak Ibu ya, tinggal kita masing-masing. Datang tepat waktu, misalnya Bapak dan Ibu tulis datang tepat waktu, berarti menjadi sebuah keyakinan apa peraturan? Peraturan. Kemudian jagalah kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan.
Peraturan. Aktif dalam pembelajaran? Peraturan. Yang keyakinan kalau satu aja misal dari kata-kata yang atas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau menurut Bapak dan Ibu serta anak-anak, coba ini kira-kira apa yang tepat menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan? Dari yang pertama, datang tepat waktu. Ya, kita buat sebuah keyakinan misalnya. Atau kesepakatan menjadi kata-kata yang tepat itu seperti apa? Datang tepat waktu. Kami bisa. Kami apa? Dengan tepat waktu kita menghargai guru dan murid. Bisa Bapak Ibu ini? Bisa. Ini satu contoh aja. Baik, silakan Bu dilanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, keyakinan kelas ini ada dua macam tabel, yaitu tabel T dan tabel Y. Seharusnya Y dan T itu bunyinya, tapi gambarnya terbalik. Baik, itu ada hormat, ada bekerja, dan ada diterima dan dimiliki. Kata kuncinya, silakan Bapak dan Ibu lihat sebelah kiri. Sudut-sudutnya, kemudian atau bagiannya. Kalau hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini keyakinan. Kemudian kita hubungkan dengan tabel T dan Y. Sebenarnya bentuknya hanya huruf T sama Y. Kemudian kita lanjut dulu kaitan dengan hal tersebut. Silakan turun Bu. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tentang hormat. Ada 3 hal tentang hormat untuk yang Y. Hormat itu terdengarnya satu orang berbicara. Jadi kalau ada apa-apa, satu orang berbicara, itu termasuk menghormati. Kemudian, yuk saya bantu, juga demikian. Kita bisa melaksanakan ini bersama, juga menghormati. Kemudian permisi dan seterusnya. Kemudian hormat terlihat, berempati kan terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian berbagi, satu contoh juga termasuk terlihat. Kemudian yang bentuknya berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam dan seterusnya. Itu yang hormat bentuknya perilaku. Silakan turun Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Ini sebenarnya sama dengan tadi, tapi Bapak selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jelas peraturan ya, tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Namanya kita meminjam pasti harus dikembalikan. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Ini juga menghormati orang lain tadi, ya teman tadi, dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba terkait dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain dan sabar. Itu yang muncul dalam diri kita. Kemudian gunakan masker terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan dan keamanan. Artinya peraturan dan keyakinan. Kemudian yang berikutnya, ini bisa dilanjut saja Bu, di bawahnya Bu, ke slide berikutnya. Klik aja Bu, ke bawah aja Bu. Oh, oke.
Dihukum oleh penghargaan. Ini masih lanjutan dari atas tadi, Bu. Kita lewat aja. Nah, tindakan guru. Bapak dan Ibu, kita sering melakukan ini. Kita yang mana? Baik. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. 100 kali nulis. Ini adalah sebuah hukuman. Pasti dalam diri anak-anak menerimanya dengan senang hati apa tidak? Tidak. Tapi ya bagaimana muncul ya nak setelah belajar ini ya, muncul bahwa saya tidak boleh terlambat. Ini yang kami harapkan kan seperti itu, nah ya. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini kita akan semakin bertindak ke hal yang positif. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Nah, yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kalau kita mencoret-coret berarti konsekuensinya kita harus mengembalikan atau mengganti. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensinya karena sudah menumpahkan. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Tetapi gini nah ya, kita dalam belajar ini sekali lagi kita tujuannya adalah disiplin positif. Oh ya, bahwa benar kalau tidak sepatu hitam itu tidak boleh, ya tidak boleh. Maka nanti kita kena tindakan itu apa? Konsekuensi atau hukuman yang kita tidak harapkan ya. Jadi kita tetap mengedepankan nilai-nilai intrinsik yang positif. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mohon maaf Pak, ini kebetulan tulisannya kayak gitu ya. Itu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit. Apa bedanya dengan yang push up ya? Kita lihat. Saat itu belajar PJOK. Kalau dia lari berarti nyambung. Ya, dan itu adalah konsekuensinya. Karena Anda terlambat maka tetap positif olahraga. Baik, dilanjutkan dengan berikutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu dapat menyakitkan atau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sebenarnya ini kita tidak inginkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, bagaimana lagi kalau sudah terjadi? Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Masih dendam yang memberi hukuman. Dalam jangka pendeknya kalau itu berupa konsekuensi itu malah positif. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek, cukup pendek, tidak perlu jangka panjang. Tapi kalau hukuman itu hilangnya lama. Kemudian yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan yang terjadi. Contoh yang kita sering temui kalau lompat pagar itu kan tidak sesuatu yang tidak tepat ya. Karena tidak tepat, besok ketemu Pak Guru atau Bu Guru. Kemudian suruh ngapa? Akhirnya kalian benci. Kalau sudah benci, nanti suatu saat akan timbul lagi. Bapak itu nggak ada. Saya akan melakukan kembali. Sekali lagi, bukan itu yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kalian berubah menuju disiplin positif.
Kemudian berikutnya konsep diri yang buruk, yang konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi kalau hukuman itu ternyata tidak baik. Kemudian yang berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kayak ditemukan di HP kemarin, disembunyikan kesalahannya, nggak ngaku padahal iya. Nah, kemudian kalau itu bentuknya konsekuensi, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan atau keyakinannya bahwa itu dilarang. Berarti kalau dari hati pokoknya itu pasti akan yang baik. Kalau baik berarti disiplin positif. Kemudian hukuman itu menyebabkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau dengan konsekuensi, dia hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman saja dan diasingkan untuk sementara. Berarti ke depan masih ada, memungkinkan masih diterima dengan baik atau merasanya nyaman. Dilanjut Bu. Yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia, tadi sudah kita singgung. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di antaranya satu, silakan Bu. Nah ini ada kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Kalau di sekolah atau di kelas ya di kelas, di sekolah, keluarga juga di keluarga, di lingkungannya. Kemudian penguasaan, ada rasa berkuasa. Itu setiap manusia pasti ada, ya, rasa berkuasa atas apa aja. Kemudian bebas apa maksudnya? Bebas menentukan pilihannya. Satu contoh loh ini ya. Kemudian kesenangan, setiap yang hidup itu pasti termasuk manusia di sini karena manusia berarti juga memerlukan kesenangan. Kita jalan-jalan saat itu juga kesenangan. Ini Bapak dan Ibu family gathering di antaranya juga itu. Kemudian ada satu lagi Bu tadi di tengah-tengah Bu. Cukup tadi bagian mana ya, dasar aja. Oh ya, baik. Dilanjutkan Bu. Eksplorasi konsep berikutnya. Klik bawah. 5 posisi kontrol. Kita lihat apa saja dia. Tadi juga sudah kita bahas garis besarnya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, ada dua itu. Kita lihat sama-sama. Tentang identitas gagal itu kalau anak merasa mendapatkan hukuman dan merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil bila kolaborasinya antara guru dan anak itu sebagai teman. Guru lanjutnya adalah sebagai pemantau dan sebagai manajer. Itu aja. Dilanjutkan Bu ke slide berikutnya. Nah ini ada tugas, tapi tugasnya kita bersama-sama jawab. Pertanyaan, siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Biasanya guru, kata anak-anak Pak Bu. Guru. Dia kenapa? Karena dia merasa bersalah. Kemudian yang kedua, pernyataan berikutnya. Pernyataan Bu, mohon maaf. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi apa yang dia lakukan seolah-olah selalu salah, dijasnya salah, berarti sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Kalau gaya Bapak dan Ibu kita semua menggunakan ayolah nak, kita kan sama-sama nggak apa-apa. Dia sebagai perannya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Mau. Kalau mau kan berarti dipantau mana yang akan mendapatkan stiker, baiknya maksudnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Ini kita bertindak sebagai manajer, dalam hal ini guru. Kamu selalu yang paling terakhir. Paling terakhir berarti nggak pernah awal juga. Padahal pernah. 1 awal, terakhirnya 4, semua kelihatan terakhir. Jadi penghukum. Berikutnya, segitiga restitusi. Ini Bapak dan Ibu. Nah, yang tadi saya sampaikan, segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Naikkan sedikit, Bu. Sakit lagi ya, cukup. Baik Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, di sini ada sebuah segitiga. Segitiga ini namanya restitusi, di mana sisi satunya itu ada isi tentang menstabilkan identitas. Yang sisi lain tentang validasi kebutuhan. Kemudian sisi lain juga tentang menanyakan keyakinan. Kita lihat satu persatu. Yang tentang menstabilkan keadaan atau identitas. Kita lihat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu kalau kita analisa, itu untuk menstabilkan identitas atau keadaan. Kemudian yang sisi lain, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, karena dia butuh biasanya ya. Butuhnya apa? Nah, ini terkait dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini sisi lain dari validasi kebutuhan. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tentunya terkait dengan menanyakan keyakinan. Restitusi itu disebut dengan segitiga karena ada 3 sisi yang masing-masing sisi ditempati tentang hal menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kaitannya dengan segitiga restitusi ini kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, tadi yang menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada anak, yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalau dengan kata-kata seperti itu kan anak insya Allah kembali. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu pasti. Bapak dan Ibu juga pernah salah atau juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ini beberapa kata dari guru ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan mengembalikan identitas atau menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya, validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu ternyata untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi ada beberapa mungkin cara yang tidak tepat. Oleh karena itu kita sebagai guru, Bapak dan Ibu, harus bisa memvalidasinya, bahwa pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan, yaitu basic needs. Apakah itu power, berarti tadi penguasaan atau kekuasaan ya, freedom, merdeka, bebas, love, diterima, cinta, kasih sayang, and belonging, memiliki, kemudian fun atau survival. Oke, kita lihat sama-sama. Untuk hal ini maka guru itu
menyampaikan kata-kata seperti apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Ini terkait dengan sisi lain yaitu tentang apa tadi Bapak dan Ibu? Tertutup itu. Validasi kebutuhan. Dilanjutkan Bu. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan itu adalah sisinya dari segitiga restitusi. Kemudian untuk hal ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Dipercaya, diyakini, berarti kesepakatan atau keyakinan. Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati, berarti tentang positif-positif. Dalam hal ini disiplin positif. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Berarti ada keyakinannya di dalamnya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini kita lihat apa yang kamu rasakan. Kemudian pasti siswa menjawab seperti ini. Ketika kamu melakukan itu, kemudian tentang hal ini maka kita pasti akan mendapatkan jawaban-jawaban. Kemudian jawaban-jawaban ini mempunyai peran bagaimana kita meyakini terhadap apa yang menjadi kesepakatan kelas tersebut. Kemudian silakan Bu, dilanjutkan Bu. Ini tidak usah dilanjutkan. Dan yang terakhir, terima kasih dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan anak sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini tentang budaya positif akan memberikan makna yang besar bagi kita. Intinya bahwa ini terkait dengan anak-anak ya. Di sekolah, keyakinan apa yang sudah kita buat harus kita laksanakan bersama-sama. Ada kolaborasi dengan siapa? Bapak dan Ibu guru. Kalau nanti disiplin positif di kelas sudah terwujud, kelas lain juga terwujud, Bapak dan Ibu guru kita bersama-sama kolaborasi mewujudkan, berarti SMP Negeri 1 Pungur ini menjadi sekolah yang sudah membudayakan budaya positif. Nah, seperti itu. Nanti nggak ada lagi yang lompat pagar karena sudah tahu bahwa itu tindakan yang tidak tepat. Bolos juga nggak ada karena itu juga tindakan yang tidak tepat. Yang ada isinya semangat belajar, menjadi atau membentuk karakter yang mulia terkait dengan yang sudah kita rancang dan sebagian sudah kita lakukan, yaitu menuju dimensi profil belajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan dan nanti ada forum tanya jawab. Nanti kami dibantu dengan Bu Ranti selaku bimbingan kanseling. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat Pak Supri. Terima kasih kepada Pak Supri yang sudah memberikan paparannya ya tentang disiplin positif menuju budaya positif di sekolah kita. Baiklah, saya buka untuk interaktif dua penanya. Termin pertama dua pertanyaan. Dipersilakan dari Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Kasus-kasus yang memang kita alami di sekolah, permasalahan nyata boleh disampaikan ke Pak Supri. Silakan Bapak Ibu. Kita berbagi. Oh, Bu Triwarti, silakan Ibu. Pakai mic ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menghukum, mengkritik, memarahi, dan menghardik itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada siswa.
Nah ini kisah nyata Pak. Sebagai seorang guru, saya pribadi sering melakukan hal seperti memanggil siswa, duduk berdua di taman, ya, menasehati, memberi contoh-contoh yang positif sambil mengelus-elus pundaknya Pak. Ya. Maksud hati adalah supaya anak itu menjadi anak yang lebih baik, yang bertingkah positif dan sebagainya. Tapi namun kenyataannya anak tersebut masih tetap mengulangi hal-hal yang negatif, ya, lagi dan lagi. Lalu pertanyaan saya buat Pak Supri, harus bagaimanakah tindakan saya sebagai seorang guru? Dan yang kedua, metode apakah yang bisa mengubah perilaku siswa tersebut? Terima kasih Pak Supri. Pertanyaannya luar biasa. Silakan Pak Supri. Baik. Saya rasa Bapak dan Ibu guru semuanya demikian. Tadi ada sebuah peristiwa. Dipanggil, diajak ngobrol di taman. Ketika diajak ngobrol berarti itu kita berperan sebagai seorang teman. Kemudian kita kaitkan lagi, dilus-elus bundanya, disayang ya, disayang, dicintai. Artinya Bapak dan Ibu, kita sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Tetapi karena sifatnya di sini masih anak-anak, intinya bahwa kita harus selalu continue atau terus menerus. Dalam bahasanya Bu Helmi, ojo waleh-waleh. Itu tugas kita. Jadi ojo waleh-waleh. Intinya di situ. Saya rasa ini semuanya. Nah, terkait dengan hal itu kok dia masih mengulangi lagi, dipanggil lagi misalnya. Ini tentunya kita tidak hanya anak kok Bu nanti yang terlibat, yaitu kolaborasi antara guru, siswa, dan terpenting adalah orang tua. Kok sudah kita lakukan demikian lagi? Kembali lagi, jangan waleh-waleh. Paling tidak kita sudah melakukan tugas kita sebagai seorang guru yang mempunyai 5 disiplin kontrol. Sudah kita lakukan. Karena kita tahu anak-anak bahwa kebutuhan dasar dari manusia antara guru, anak itu sangat-sangat berbeda kebutuhannya. Kalau anak-anak itu situasinya pengen bebas, tapi selalu pengen disayangi. Pengen bebas, tetapi selalu pengen disayangi. Tetapi ada saat-saatnya kebebasan yang dia lakukan itu kan ke arah yang tidak tepat. Maka kewajiban kita kembali lagi, ojo waleh-waleh, memberikan nasihat. Ini yang kami pahami seperti itu Bu. Terima kasih dan pertanyaan yang luar biasa untuk Bu Triwarni. Iya. Itu sekali lagi Bu, ojo waleh-waleh kata kuncinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Supri atas jawabannya ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mungkin nantinya akan lebih paham lagi kalau pas ada kasus, Pak Supri akan mempraktekkannya dengan segitiga restitusi. Kemudian Bu Tri ikut dan guru yang lain juga ikut. Jadi siswa dan guru tidak saling menyalahkan, tapi muncullah disiplin positif hingga menjadi budaya positif. Gitu ya Pak Supri ya. Jadi intinya solusi Bu, yang terpenting solusinya bagaimana dengan solusi itu terpecahkan. Harapan kita anak tersebut, kita semua belajar menuju ke perilaku yang disiplin. Terima kasih. Satu lagi penanya. Oh Bu Ruby, ada Bu Puranti ini gimana ini? Kasih aja semua Bu. Oh iya baiklah Bu Ruby dulu ya Bu Ruby. Ruby. Silakan Bu Ruby. Pakai mic. Bu Puranti bisa juga kayak ini. Pada dasarnya kita restitusinya ada semua.
Hanya mungkin baru mendengar namanya saat ini. Terima kasih. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong anak didik agar memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga disiplin positif yang dilakukannya akan awet dan berlangsung lama. Kalau motivasinya dari luar karena sesuatu itu kan cepat hilang. Jadi apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mendorong anak itu agar memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri? Terima kasih. Silakan Pak Supri Ini langsung. pertanyaan yang berat-berat juga. Nah, ada Bu Puranti, mungkin bisa dibantu. Silakan. Kita kolaborasi. Terima kasih. Saya akan mencoba menambah. Yang pertama tadi saya ingin menambahkan sedikit untuk pertanyaan Ibu Tri. Nggak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa. Jadi menurut saya sebagai guru BK, ketika kita menemui siswa atau menangani siswa dalam suatu masalah, akan lebih baik terlebih dahulu kita memahami latar belakang siswa itu. Benar. Seperti apa keluarganya, seperti apa kesehariannya. Itu pertama akan membuat kita menjadi maklum. Oh, kondisinya seperti itu ya pantas kalau dia bersikap seperti itu. Itu akan membuat kita tidak terlalu menjudge atau menghakimi anak itu. Kemudian yang kedua, dengan kita memahami kondisi siswa, itu juga akan membuat kita menjadi lebih bersyukur. Ya, mungkin kondisi kita lebih dari siswa tersebut. Itu akan membuat kelapangan hati kita dalam membimbing, dalam mengarahkan siswa tersebut, sehingga kita mungkin tidak gampang emosi, kita tidak gampang putus asa, tidak gampang merasa lelah dalam menghadapi permasalahan siswa yang kita tangani. Kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu Ruby, yang pertama bagaimana menanamkan motivasi intrinsik agar bisa menjadi awet. Menurut saya yang pertama kita memang harus memberikan wawasan atau pandangan tentang konsep diri terhadap siswa. Konsep diri itu siswa bisa ngerti dia itu siapa, kondisinya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Itu bisa kita motivasi, nanti anak itu akan mengerti tentang dirinya. Itu akan membuat dia memiliki motivasi intrinsik yang lebih. Kemudian yang kedua, kita jangan bosan-bosan mengingatkan memang jangan bosan-bosan. Ketika kita sudah misalnya hari ini si A kita tangani, besok kalau ketemu kita tanya atau ya kita sapa atau bagaimana, memang kita harus selalu pantau. Jadi nanti anak itu akan selalu terjaga motivasinya. Karena kalau dari kondisi rumah kita tidak terlalu bisa ikut campur. Kita hanya bisa ketika anak itu ada di sekolah. Sementara kita hanya beberapa jam, maka kita harus intensif terhadap kualitas komunikasi dengan siswa tersebut. Dan yang terakhir mungkin memang kita seperti yang pernah saya bilang di grup, kita harus punya kesabaran yang tanpa batas. Seorang guru memang harus seperti itu. Walaupun ada kata sabar itu ada batasnya, tapi menurut saya kita harus tetap berusaha untuk tanpa batas. Karena bagaimanapun mendidik dan membimbing putra-putri itu memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, walaupun itu bukanlah putra-putri kita kandung ya, tapi ketika di sekolah itu seperti anak kita sendiri. Ketika kita menyadari itu anak-anak kita sendiri, itu akan menghilangkan perasaan-perasaan tidak suka, perasaan marah, benci, dan sebagainya. Demikian saya kira Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Supri akan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Puranti terkait dengan yang disampaikan tadi, bahwa kita meyakini bahwa restitusi itu sangat positif. Tadi ada 9 ya Bu ya, ada 9. Yang 9 itu sudah disampaikan Bu Puranti semua, diantaranya kita ada sabar, terus yakin bahwa kita akan berhasil. Lanjut Bu, coba Bu di yang 9 tadi Bu. Lagi cukup. Nah, ini tadi ada melihat ke dalam diri.
memunculkan diri siswa untuk yang motivasi intrinsiknya biar bisa bertahan lama. Nah, kalau kita gandeng-gandengkan dengan hal tersebut, pada dasarnya kita sekali lagi Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan semuanya. Sekali lagi bahwa kebutuhan dasar anak itu berbeda. Jadi terkait dengan restitusi, ini ada 9 hal yang sudah kita lakukan. Di antaranya bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan tadi. Bagaimana dia memahami dirinya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tentunya ini di sekolah ya, dengan temannya, dengan guru-gurunya. Kemudian tadi bersifat tawaran, saya sampaikan. Kita menawarkan, kayak Bu Tri tadi, tentunya di situ nasihatnya juga ada sih Bu yang bersifat tawaran ya Bu. Sebaiknya kamu harus begini, saya bantu nanti biar kamu bisa begini, itu salah satunya. Kemudian ada lagi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi Bu Ranti kita melihat latar belakangnya. Nah, ini seperti kasus kemarin kita temukan atas nama anak kita di kelas 73 dan 72. Ini kalau kita melihat sekilas Bapak dan Ibu, sepertinya banyak hal-hal yang harus kita telusuri. Nah, kita sudah mencoba menelusurinya. Ternyata benar apa yang disampaikan Bu Tri, Bu Ruby tadi, dan yang terakhir Bu Ranti, bahwa kita benar-benar harus tahu latar belakangnya. Nah, dengan kita tahu latar belakang, itu sekali lagi bahwa betul Bu yang disampaikan jenengan tadi, nanti akan muncullah suatu kesadaran karena kita sudah memakluminya. Dalam hal ini kita kemarin sudah lihat 2 hari perkembangan dari siswa atas nama W, ya, itu kan sudah positif sekarang dan sudah 2 hari alhamdulillah masuk. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita meyakini bahwa restitusi itu ada 9 ciri ini mengarahkan kepada tindakan yang positif semua. Hanya biasanya kita rinciannya kan nggak 1, 2, 3, tetapi hal yang kita lakukan itu sudah masuk kategori ciri-ciri restitusi. Dengan itu Bu, mudah-mudahan akan tertanam lama dalam benak anak-anak sehingga dia tetap melakukan berubah menjadi karakter yang luar biasa baik menuju disiplin positif. Kembali lagi, jangan bosan, intinya seperti itu. Kalau nanti mungkin jawaban dari saya dan Bu Ranti kurang memantapkan, bisa kita sambung di berikutnya. Kami masih terbuka karena ini ceritanya bahwa kita di sini Bapak dan Ibu bersama-sama bagaimana kita sering menemukan masalah dan kita juga membantu memecahkannya. Kita semua yakin kayak HP lah Bapak dan Ibu. Kita kalau hanya melihat positifnya aja tapi tanpa mencoba membongkar yang sisi satunya, pasti yang kita temukan yang baik-baik saja. Tetapi ternyata di luar itu, jika kita peduli kepada sisi negatifnya, mencoba mencari, itu memang banyak juga. Jadi tergantung kita masing-masing caranya. Ini yang dari tambahan dari saya terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita, dan bagaimana pemecahannya tadi sudah disampaikan ke Bu Ranti. Demikian. Terima kasih Pak Supri. Satu lagi dan yang terakhir ya dari siswa. Dipersilakan, ayo. Apa yang menjadi ketidaknyamananmu? Silakan. Silakan. Oh, Salma. Silakan, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di SMP ini banyak siswa dan siswi yang sebelumnya itu memiliki kakak yang sekolah di sekolahan yang sama. Ketika adiknya atau kakaknya itu sudah lulus, adiknya sekolah nih di sekolah yang sama. Ketika kita sekolah di situ, ada guru yang mengatakan kayak ketika kita mendapatkan nilai yang buruk, guru itu mengatakan kayak, kok kamu nggak kayak kakakmu gitu, kamu tuh pintar gini, kok kamu nggak kayak gitu. Itu kan kayak termasuk motivasi kata. Terus ketika saya bercerita ke orang itu bilang guru itu tuh sebenarnya tuh mau memotivasi kamu, katanya seperti itu.
Nah, saya ingin bertanya, apakah itu benar motivasi yang bagus untuk siswa? Bukankah itu bersifat membandingkan? Pak. Jangan banding-bandingkan. Pertanyaan yang sangat menarik dari siswa kita, sama pertanyaannya yang luar biasa. Memang benar dong, bahwa kami pun selaku guru ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau nanti ucapan saya ini salah. Kita masih punya sifat manusia, ada sisi negatifnya. Bukan negatif, tapi apa ya, kurang tepat ya Bu ya. Jadi memang anak ya, bahwa seharusnya itu tidak dilontarkan. Seharusnya, tetapi kembali lagi bahwa kita juga manusia yang juga punya salah. Tadi kan gitu. Oke. Tetapi kita meyakini bahwa itu hanya sekedar saja. Tapi itu juga bagus disampaikan ke kami. Kami juga kan bukan sudah positif semua, bukan, dan belum. Nah, kita di sini bersama-sama, intinya kolaborasi. Kalau hanya siswa saja yang positif juga nggak akan pernah jadi budaya positif. Guru saja yang positif, anaknya tidak, juga tidak akan menjadi sekolah yang budaya positif. Intinya di sini harus kolaborasi. Nah, terkait dengan pertanyaan si Salma tadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Setelah ini, sesuatu itu kan begini, kita baru tahu, oh ternyata tidak boleh, oh ternyata begitu. Karena tanpa ada yang memberikan sesuatu atau mungkin pengarahan atau melalui membaca, kita tidak akan tahu. Dan itulah keuntungan dari kita mengikuti atau membaca atau melakukan kolaborasi bersama dengan orang-orang lain. Dalam hari ini kalau siswa dengan guru. Yang lebih bagus lagi ada siswa, ada guru, ada orang tua. Itu ya. Jadi tidak tepat memang. Silakan Bu. Terima kasih kepada Pak Supri ya, yang sudah memberikan jawaban kepada Salma. Bapak Ibu tentu serta siswa-siswi sekalian, tentunya masih banyak yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Apalagi siswanya nih setelah mendengar bareng-bareng, loh ternyata kok guru itu gitu sih Pak gitu ya, nggak tepat deh gitu dengan teori yang sudah dipaparkan oleh Pak Supri. Tapi yakinlah ya dengan sosialisasi ini sedikit pasti kita semua akan berubah, dan mudah-mudahan ada sosialisasi disiplin positif ini season 2 ya. Kalau nanti mungkin bisa diadakan lagi ya Pak Supri ya, supaya semua paham sehingga sekolah kita mempunyai budaya positif. Pak Supri dan guru-guru lain nggak perlu bawa penggaris, bawa apa-apa untuk mendisiplinkan siswa. Sepakat ya? Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Ya baiklah Bapak Ibu guru dan siswa-siswi sekalian, selama 1 jam lebih ya kita sudah mendengarkan bersama seperti apa dan bagaimana menerapkan disiplin menuju budaya positif di SMP Negeri 1 Punggur. Terima kasih kepada Pak Supri yang sudah memberikan paparannya, serta terima kasih kepada semua peserta yang telah berperan aktif dalam kegiatan ini. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan, dan kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua.